去防御，用尽全力才有可能将他击倒。Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Dua raungan menyebar. Harimau raksasa dan banteng dewa, terbakar seperti api, berlari keluar dengan Yang Kai dalam segitiga dan menyerang Bi Xiuming. Pikirannya terkejut, dan Bi Xiuming panik. Dia mencoba menghadapi suatu gerakan dan tidak bisa melawan. Bi Xiuming jatuh terlentang, wajahnya tidak percaya dan matanya tidak tertutup. Yang Kai melihat sekeliling dan melihat bahwa semua orang terkejut. Pertarungan berlangsung cepat dan berakhir dengan cepat, tetapi hasilnya tidak terduga. Seorang seniman bela diri dari 8 tingkat alam Lihe benar-benar mengambil nyawa seorang seniman bela diri tingkat keempat di alam Zenyuan antara cahaya listrik dan batu api. Tampaknya itu mudah dan tanpa usaha. Terutama Zimo dan Lengshan lebih terkejut. Meskipun mereka telah tinggal bersama Yang Kai selama beberapa waktu, mereka belum pernah melihatnya benar-benar menggerakkan tangannya. Bahkan jika mereka baru saja berurusan dengan monster bersama, Yang Kai hanya menunjukkan bahwa dia sedikit lebih kuat daripada situasi pemisahan dan pemisahan biasa. Mereka mengira Yang Kai hanyalah seorang seniman bela diri kecil tingkat 8 di lingkungan yang terpisah, beberapa orang tidak menganggapnya serius. Berkali-kali, Zimo dan Lengshan membicarakan masalah ini, ada kebencian yang mendalam di hati mereka. Namun kini, Zimo dan Lengshan telah menemukan bahwa Yang Kai yang selama ini dipandang rendah oleh mereka begitu hebat. Bi Xiuming adalah seorang pendekar di alam Zenyuan tingkat keempat. Lengshan benar-benar bertarung dengannya, dan hasilnya tidak pasti siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, Zimo dan Lengshan terkejut dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Setelah membunuh Bi Xiuming, Yang Kai menoleh dan menatap adik laki-lakinya. Pria ini terus berbicara dan berteriak kepada kakak seperguruannya untuk menghapus kultivasi Zimo. Ketika Bi Xiuming dan Yang Kai bertarung, dia bahkan mengarahkan senjatanya ke Yang Kai, dan mulutnya penuh dengan kata-kata kotor. Sekarang, dia menutup mulutnya, merasa sedih. Melihat Yang Kai dengan ngeri, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia melihat pembunuhan dan rasa jijik di mata Yang Kai. Bagaimana mungkin Yang Kai berani membunuh Bi Xiuming di depan umum? Dua roh binatang itu menampakkan taring mereka ke arahnya, dan segera menyerbunya. Tidak, jangan. Pria itu berjuang untuk berdiri dan berlari dengan tergesa-gesa. Namun, sekarang dia hanyalah manusia biasa yang ladang ramuannya telah hancur. Dia tidak memiliki vitalitas lagi. Bagaimana dia bisa lolos dari dua roh binatang itu? Harimau raksasa dan lembu dewa menerkamnya, menggigit dan menghantam. Lolongan dan permohonan belas kasihan terdengar. Wajah lebih dari 10 pria dinasti Han bergetar. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, lolongan itu berhenti, dan adik laki-laki Bi Xiuming juga meminum kepahitan. Di bawah serangan roh binatang itu, tubuhnya berdarah. Yang Kai tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya berjalan ke satu sisi. Zimo dan Lengshan menatapnya dan berjalan ke arahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka menatapnya dengan cara yang rumit. Sampai sekarang, kedua wanita itu memiliki rasa kagum yang nyata terhadap Yang Kai. Belum lagi Yang Kai mengendalikan kendala jiwa mereka, tetapi kekuatan bertarung yang mengerikan saja sudah cukup bagi mereka untuk menghadapinya. Benar-benar pertempuran hidup dan mati, Lengshan tentu saja bukan lawan Yang Kai. Zimo mungkin bisa bertarung untuk sementara waktu, tetapi Zimo juga tidak tahu apakah dia bisa mengalahkannya. Bagaimana orang ini berlatih? Mengapa 8 tingkat wilayah Lihe memiliki kemampuan untuk melintasi alam besar dan bertarung dengan orang-orang? Siapa di antara orang-orang yang datang ke sini yang bukan elit dari sekte mereka sendiri, dan yang mana yang tidak memiliki kemampuan bertarung, tetapi di depan Yang Kai, semua ini tidak perlu disebutkan. Dia adalah elit dari kelompok ini. Hampir dapat diprediksi, jika dia tidak mati, ketika dia benar-benar tumbuh dewasa, dia akan memiliki tempatnya di masa depan. Terima kasih untuk waktu yang lama, Zimo hanya mengucapkan terima kasih dengan lembut. Zimo membuka mulutnya dan berkata dengan senyum pahit, balas dendam harus dihargai. Kamu harus mengubah karaktermu, tapi kamu benar-benar hebat. Aku telah meremehkanmu sebelumnya. Kenapa, kamu sangat terkesan dengan kehebatanku? Kamu ingin berkomitmen padaku. Yang Kai terkekeh. Ini tidak dapat membantu tetapi membuat Zimo memikirkan hal-hal yang belum selesai sebelumnya, dan berkata, cepat atau lambat aku akan membiarkanmu membayar harganya.
Seperti yang kamu katakan, akulah yang akan melaporkan kesalahannya. Bukan pilihan yang bijak untuk berbicara keras kepadaku. Yang Kai mengangkat jarinya dan menggoyangkannya. Zimo merasa getir, tetapi juga tidak berani membantah lagi. Katakan saja, Tuhan tahu apa yang akan dia lakukan. Sesaat kemudian, terdengar suara langkah kaki tidak jauh dari sana. Yang Kai mendongak dan melihat sekelompok orang Han, yang dipimpin oleh Chen Suesu dan Su Xiaoyu, datang ke sisi ini. Yang Kai berdiri dan menatap mereka dengan tenang. Ye Qingxi tersenyum pada Yang Kai. Orang lain yang memiliki persahabatan dengan Yang Kai juga menatapnya tanpa beban. Yang Kai baru saja membunuh Bi Xiuming, dan kemudian dengan tegas dan kejam menyingkirkan adik seperguruan Bi Xiuming, yang tidak memiliki perlawanan. Chen Suesu dan Su Xiaoyu masing-masing menyerahkan sejumlah besar manik-manik darah. Mereka membuka mulut dan berkata, ini adalah panen tadi, dan ada 82 manik-manik darah yang ditinggalkan oleh Yao He dan Yao Xi yang membunuh gadis binatang iblis ini, total ada 82 butir darah. Anda dapat memesannya saudara Yang. 30 atau 40 monster di Zimo terbunuh tanpa perlawanan. Selain itu, monster yang dikendalikan oleh Yao River dan Yao River menghasilkan panen yang sangat besar. Yang Kai menatapnya dan tidak menolak. Dia mengulurkan tangan dan mengambil semua manik-manik darah. Meskipun kita semua memiliki andil dalam membunuh monster, jika Yang Kai tidak merancang dan melakukan permainan yang bagus, mereka tidak akan bebas. Dibandingkan dengan manik-manik darah ini, keuntungan terbesar mereka adalah bertahan hidup. Terlebih lagi, setelah pertempuran, Yang Kai juga mengeluarkan pil penyembuh untuk melayani mereka, yang dianggap sebagai kebajikan dan kebenaran tertinggi. Ini adalah manik-manik darah dari keempat orang itu. Mereka semua adalah Yuan Jing yang sebenarnya. Ye Qingxi Jiao tersenyum dan meletakkan 4 manik-manik darah lainnya yang lebih besar dan lebih murni di tangan Yang Kai. Melihat panen Yang Kai, banyak orang iri, namun, tidak ada dari mereka yang mulai merebutnya. Terlebih lagi, dia tidak menunjukkan serakah. Melihat pemandangan ini, Yang Kai mengangguk diam-diam dan menenangkan diri. Dia tahu bahwa hanya ada beberapa orang seperti saudara Bi Xiuming. Chen Suesu menatap dengan tegak dan menggenggam tangannya. Terima kasih saudara Yang, karena telah menyelamatkan hidupku. Kebaikan ini akan selalu kuingat di hatiku. Jika ada kesempatan di masa depan, akan ada hadiah yang besar. Lebih dari selusin orang, semuanya berpegangan tangan. Wajah Yang Kai tampak berwibawa untuk memberi hormat. Suasana berangsur-angsur harmonis, keberadaan awal yang sedikit keterasingan dan ketakutan menghilang dalam sekejap, tetapi ketika orang-orang melihat Zimo, penampilan mereka masih agak tidak wajar. Jika mereka semua adalah pejuang dinasti Han, namun, Zimo, bagaimanapun juga adalah pejuang serius, dan telah menyerang mereka sebelumnya, yang telah meningkat ke tingkat yang lain. Bahkan jika seseorang ingin berdamai, ada beberapa keraguan. Jika Anda bukan dari ras kita sendiri, hati akan berbeda. Zimo pintar, sangat menyadari hal ini, dia menyelinap ke satu sisi, tergantung sendirian. Tiba-tiba, melihat Tuan Chen, ada apa dengan Tuan Chen? Munculnya keinginan Chen Suesu untuk berbicara dan berhenti membuat Yang Kai melihat ini. Chen Suesu tercengang ketika mendengar pidato itu dan berkata dengan senyum masam. Kami benar-benar memiliki sesuatu untuk diminta. Chen Suesu mengulurkan jarinya ke ladang ramuannya. Serangga di sini, apakah kalian sudah mati? Yao He dan Yao He sudah mati, tetapi serangga pengendali jiwa yang mereka tanam untuk seni bela diri dinasti Han masih ada, yang merupakan masalah yang paling mengkhawatirkan dari semuanya. Li Xinyuan dari Istana Penyelidikan telah menembus ladang ramuan. Sisi kiri adik laki-lakinya telah mendukungnya. Siapa yang tahu apakah dia akan menjadi yang berikutnya? Mendengar ucapan itu, Yang Kai menoleh untuk melihat ke arah Zimo, wajah Zimo tanpa ekspresi berkata. Tidak mati, masih hidup di tubuhmu. Semua orang berubah warna bersama-sama, menatap Zimo. Yang Kai juga mengerutkan kening dan bertanya, apakah kau punya cara untuk mengeluarkannya? Itu bukan serangga pengendali jiwa yang aku tanam. Zimo perlahan menggelengkan kepalanya. Ini hanyalah serangga pengendali jiwa tingkat terendah. Selain takut panas, Senzi juga merupakan senjata tajam untuk menghadapinya. Setelah mengatakan semua itu, semua orang mengerutkan kening. Mereka tidak percaya pada Zimo. Terlebih lagi, bahkan jika Zimo benar, ramuan apapun akan menyakitinya. Jika ada serangga yang hidup, dia akan merasa sedikit tidak nyaman, akan ada beberapa konsekuensi serius yang tidak terduga. Zimo melihat ekspresi di wajah orang-orang, mencibir.
Tetapi jika Anda harus mengeluarkan serangga itu sekarang, saya juga punya cara, yaitu, saya tidak tahu apakah Anda ingin membiarkan saya mencobanya. Mereka semua menatap Yang Kai. Mereka tidak percaya pada Zimo. Jika gadis-gadis kecil serius melakukan sesuatu untuk mengendalikan mereka. Zimo berkata, Tuan, saya dapat membantu Anda. Tuanmu. Chen Suesu terkejut. Saudara Yang, apakah Anda benar-benar menganggapnya sebagai pelayan? Wajah Chen Suesu tampak iri, dan Su Xiaoyu dia tidak berani berbicara. Yang Kai menyangkal, mengerutkan kening. Tapi aku mungkin punya cara, tapi aku belum mencobanya pada orang. Serangga pengendali jiwa takut panas, dan vitalitas yang sejati mereka adalah pembunuhnya. Sekarang, tanpa kendali Yaohe dan Yaoxi, mereka dapat dipaksa keluar dari tubuh mereka dengan menggunakan vitalitas yang sejati. Di masa lalu, Yang Kai menggunakan metode ini untuk memaksa keluar serangga pengendali jiwa dari kepala monster tingkat kelima macan tutul bayangan emas Yecha, untuk mengetahui rahasia keberadaannya. Tetapi jika targetnya adalah seseorang, Yang Kai tidak akan berani memainkan apapun. Orang-orang ini adalah elit dari klan mereka masing-masing. Tempat keberadaan serangga pengendali jiwa adalah posisi kunci kerentanan dan kepekaan Dantian. Beberapa kesalahan kecil dapat menyebabkan konsekuensi serius. Melihat keraguan Yang Kai, semua orang merasa tidak nyaman. Coba saja padaku. Li Xinyuan dari Istana Penyelidikan tiba-tiba membuka mulutnya dengan senyum di wajahnya, kultivasiku sudah ditinggalkan. Kalau kamu bisa membuat saudara yang terbiasa dengannya, kamu bisa melakukan bagianmu. Sisi kiri segera berkata, kakak senior, jangan katakan itu. Kalau ladang ramuan itu ditinggalkan, ada peluang untuk memperbaikinya. Asal kamu menemukan obat yang bagus. Aku akan mencoba dulu. Jangan berdebat. Aku sendiri tidak yakin. Yang Kai mengerutkan kening, lalu mengulurkan tangan ke arah Zimo. Apa yang kamu lakukan? Dia begitu patuh sehingga semua orang di dinasti Han semakin curiga, bertanya-tanya apakah hubungan antara dia dan Yang Kai benar-benar pembantu dan tuan. Katakan padaku apa yang harus kulakukan. Yang Kai bertanya. Zimo menceritakannya secara terperinci. Metodenya sama seperti yang dilakukan Yang Kai pada macan tutul bayangan emas Yecha sebelumnya, tetapi tindakannya harus lebih hati-hati. Bakar saja dengan guntur, jangan beri dia waktu untuk bereaksi, atau paksa dia keluar dengan cara yang lembut. Itu tidak bisa membuatnya merasa tidak nyaman. Begitu mendesak, mungkin itu akan menembus ladang ramuan. Setelah memahami ini, Yang Kai setelah merenung sejenak, dia melihat ke arah kerumunan dan bertanya, apakah kalian yakin ingin aku melakukannya? Sekelompok orang mengangguk. Baiklah, aku hanya bisa berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk membantu kalian menyelesaikannya, tetapi dengan risiko kalian sendiri. Orang lain tidak keberatan, tentu saja menerima pernyataannya. Yang Kai mengangguk, dia berpikir lama, dan memutuskan untuk memilih metode kedua. Metode pertama cepat, tetapi juga memiliki banyak kelemahan. Begitu kontrolnya tidak bagus, itu hanya akan menyakiti orang lain. Setelah melihat Li Xinyuan, Yang Kai berkata, aku akan mencobanya padamu terlebih dahulu. Li Xinyuan tersenyum dan mengangguk. Yang Kai mengulurkan tangan dan menutupi ladang ramuan Li Xinyuan. Ia menarik napas dalam-dalam dan membenamkan dirinya dalam pikirannya. Ia mengendalikan energi yang sejatinya sendiri dan secara bertahap mengalir ke tubuh Li Xinyuan. Setelah beberapa saat, Yang Kai merasakan tempat di mana serangga pengendali jiwa itu berada. Ia menggerakkan pikirannya dan menjadi semakin berhati-hati. Energi yang sejati berubah menjadi benang yang tak terhitung jumlahnya dan mengelilingi serangga pengendali jiwa itu. Sebelum ia sempat bereaksi, ia membungkusnya menjadi massa. Wajah Li Xinyuan tiba-tiba memerah. Ia sekarang menjadi orang yang sia-sia. Vitalitas yang panas mengalir masuk yang sulit untuk ditahan. Namun, ia memiliki kemauan yang kuat. Bahkan jika perutnya terbakar, ia masih menggigit giginya dan tidak mengatakan apa-apa. Yang Kai menatapnya dan berkata, bersabarlah. Memengaruhi Qiyuan yang sejati, akan sedikit membungkus serangga pengendali jiwa keluar. Jelas, serangga pengendali jiwa itu terus-menerus berjuang, yang memperburuk rasa sakit Li Xinyuan. Sebagai seorang junior tidak tahan melihatnya, dan seluruh hatinya terangkat ke tenggorokannya. Segera, serangga pengendali jiwa dipaksa keluar dari posisi ladang ramuan. Pada tahap ini, Yang Kai akhirnya melepaskan tangan dan kakinya. Tidak perlu ada pengekangan lagi. Vitalitas yang sebenarnya tiba-tiba meningkat. Kurang dari beberapa saat kemudian, kerumunan dengan jelas melihat sebuah titik kecil menonjol dari tulang rusuk perut Li Xinyuan.
Mata Yang Kai cepat dan tangannya cepat. Dia mengulurkan tangannya untuk membuat lubang kecil di sana, dan langsung meremas serangga pengendali jiwa dan membakarnya menjadi abu. Li Xinyuan tidak bisa menahan napas panjang dan jatuh. Sesaat kemudian, Li Xinyuan sangat lemah sehingga dia membuka matanya dan berkata sambil tersenyum. Ini benar-benar sulit tetapi juga gratis. Melihat bahwa dia aman, semua orang meninggalkan harapan besar di hati mereka. Kepercayaan diri Yang Kai meningkat pesat, melihat sekeliling. Siapa berikutnya? Aku akan melakukannya. Chen Suesu tidak sabar untuk berteriak, lalu duduk bersila di depan Yang Kai. Yang Kai harus cukup cekatan saat memulai lagi. Namun, Chen Suesu berbeda dari Li Xinyuan. Dia masih memiliki Zenyuan di tubuhnya. Tidak peduli seberapa banyak dia menenangkan pikiran dan tubuhnya, Zenyuan akan secara mandiri melawan vitalitas yang sejati milik Yang Kai. Dia harus meningkatkan output vitalitasnya dan butuh waktu lama untuk mengeluarkan serangga pengendali jiwa. Satu persatu 18 orang sangat lelah. Itu telah ditangani hampir sepanjang hari, dan hanya beberapa wanita yang tersisa. Sutra Hijau Malam dari Gerbang Sura, Jejak Angin dari Aula Sui Yue, Suxiaoyu dari Gerbang Ying Yue, dan 4 gadis dari Istana Wan Hua. Ye Qingxi mengerutkan bibirnya dan berkata, aku akan datang lebih dulu, kalian gadis-gadis kecil. Mengapa kamu begitu malu? Mereka tidak akan memakanmu. Yang Kai serius, jangan menggodaku. Ketika dia datang ke Yang Kai, dia duduk dengan lutut bersilang di depannya. Mata Sutra Hijau Malam itu seperti air, dan dia tersenyum. Dia menatap Yang Kai dengan berani, dan kemudian perlahan membuka kancing pakaiannya. Ketika semua pria berhenti dan memastikan mereka tidak dapat melihat apapun, para wanita itu santai. Yang Kai tampak tenang dan alami, menatap jalan sutra hijau di malam hari. Lanjutkan, apakah kita harus melakukan ini? Yang Kai mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ye Han langsung menutupi kedua pipinya. Tidak boleh melepas pakaian. Yang Kai mengerutkan kening. Jika kamu tidak takut salah, kamu bisa. Namun, kontak langsung membuatku lebih mudah mengendalikan vitalitasku.